Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahira Rozana Nabila Utama Sumono Putri dengan NIM 1223019 dari jurusan Teknik Informatika kelas pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penyelesaian pemrograman linear menggunakan metode simplex untuk mata kuliah riset operasi yang diampu oleh Ibu Mutia As-Saidah, SPD, MSI. Baik, agar tidak berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini soalnya adalah sebuah usaha bakery kecil bernama Roti Manis Sejahtera memproduksi dua jenis roti yang cukup populer di kalangan pelanggan, yaitu roti coklat dan roti keju. Kedua jenis roti ini juga diproduksi setiap hari untuk dijual di toko dan juga dipasok ke beberapa warung di sekitar kota. Dari perhitungan usaha, diketahui bahwa setiap roti coklat memberikan keuntungan sebesar 4.000, sedangkan setiap roti keju memberikan keuntungan sebesar 5.000. Dalam proses produksinya, kedua jenis roti tersebut membutuhkan dua bahan utama, yaitu tepung dan gula. Untuk membuat satu roti coklat diperlukan 2 satuan tepung dan 2 satuan gula, sedangkan untuk membuat satu roti keju diperlukan 3 satuan tepung dan 1 satuan gula. Setiap hari, usaha tersebut hanya memiliki persediaan 60 satuan tepung dan 40 satuan gula yang dapat digunakan untuk memproduksi roti. Pemilik usaha ingin menentukan jumlah roti coklat dan roti keju yang harus diproduksi setiap hari agar keuntungannya yang diperoleh menjadi maksimum dengan tetap memperhatikan keterbatasan bahan baku yang tersedia. Nah, dari permasalahan tersebut, tentukanlah berapa banyak roti coklat dan roti keju yang harus diproduksi agar memperoleh keuntungan maksimum. Dan yang kedua adalah berapa besar keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh usaha tersebut. Nah, pertama-tama kita harus mengidentifikasi variabelnya. Nah, di sini ada A adalah roti coklat, dan B itu roti keju. Nah, tujuan dan kendalanya adalah mengetahui jumlah produksi agar memperoleh laba maksimum, dan kendalanya adalah keterbatasan bahan baku. Nah, berikut adalah tabel model matematisnya dengan produk yaitu roti coklat dan roti keju. Bahannya yaitu tepung dan gula, dan persediaannya yaitu 60 dan 40. Nah, di sini roti coklat membutuhkan 2 satuan tepung dan 2 satuan gula, sementara roti keju memerlukan 3 satuan tepung dan 1 satuan gula. Nah, roti coklat menghasilkan keuntungan per unit yaitu 4.000, sedangkan roti keju menghasilkan 5.000. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke cara menjawab soal tersebut. Nah, yang pertama ada model matematis, yaitu memaksimumkan sama dengan Z sama dengan 4.000 yang merupakan besar keuntungan dari roti coklat, dan 5.000 besar keuntungan dari roti keju. Di sini 4.000 A ditambah 5.000 B. Nah, kendala-kendalanya ada 2A ditambah 3B kurang atau sama dengan 60. 2A ditambah B kurang dari atau sama dengan 40. Dan A dan B lebih besar atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mengubah kendala-kendala tersebut ke bentuk persamaan, yaitu dengan menambahkan select. Nah, di sini 2A ditambah 3B tambah S1 sama dengan 60. Dan 2A ditambah B ditambah S2 sama dengan 40. Nah, selanjutnya ada fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 4.000A ditambah 5.000B ditambah 0S1 ditambah 0S2.
Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel simplex awal. Nah, di sini ada CJ variabel dasar, ZJ, BJ, dan indeks. Nah, di sini ZJ yaitu 4000, 5000, 00 dengan variabel dasar S1, S2, CJ, dan CJ kurang ZJ. Nah, yang kita ketahui di sini ada 60 dan 40 yaitu persediaan setiap harinya dan kebutuhan bahan utamanya roti coklat dan roti keju yaitu 2, 2, 3, 1. Nah, di sini juga ada S1 dan S2. Nah, selanjutnya yang pertama kita isi CJ dikurang ZJ. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, di sini barisnya CJ dikurang dengan barisnya ZJ. Jadi 0 dikurang 4000 sama dengan negatif 4000. Dan 0 dikurang 5000 sama dengan negatif 5000. Dan di sini 0 dikurang 0 sama dengan 0. Dan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, dari CJ dan ZJ kita dapat mencari kolom kunci, yaitu dengan cara mencari angka yang paling negatif. Nah, di sini yang angka paling negatif adalah 5000. Jadi, kolom kuncinya adalah kolom B. Nah, untuk mencari baris kuncinya, kita harus mencari indeksnya dulu. Nah, cara mencari indeks adalah dengan kolom BJ dibagi dengan angka yang ada di kolom kunci, yaitu 3 dan 1. Nah, di sini 60 dibagi 3 adalah 20, 40 dibagi 1 sama dengan 40. Nah, di sini kita juga mencari angka yang terkecil, yaitu di sini adalah 20. Nah, jadi kolom kunci dari tabel ini adalah kolom B dan baris kuncinya adalah baris S1. Nah, jadi angka kunci yang diperoleh adalah 3. Nah, tapi ini belum selesai karena CJ dikurang ZJ tidak boleh ada yang negatif. Jadi kita harus mengulangi stepnya lagi, yaitu dengan membuat tabel baru, yaitu mengubah variabel keputusan pada baris kunci dengan variabel keputusan pada kolom kunci dan kemudian mengubah seluruh elemen pada baris kunci dengan cara membagi seluruh elemen tersebut dengan angka kunci. Nah, ini step selanjutnya, yaitu dengan kita mengganti baris S1 dengan B, sama dengan kolom kunci pada tabel sebelumnya. Nah, di sini CJ-nya kita dapatkan dari ZJ-nya kolom B. Dan kita memperoleh isi dari baris B dengan membagi isi dari baris kunci dengan angka kunci. Nah, di sini baris kuncinya yaitu 60, 2, 3, 1, dan 0. Jadi kita harus membagi ini dengan angka kunci yaitu 3. Nah, 60 dibagi 3 sama dengan 20. 2 dibagi 3 hasilnya 2/3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 bagi 3 hasilnya 1/3, dan 0 dibagi 3 hasilnya yaitu 0. Oke, baik, selanjutnya kita akan mengubah nilai-nilai pada baris lain atau baris di luar baris kunci dengan menggunakan pendekatan nilai baris yang baru, yaitu nilai-nilai baris yang lama dikurangi nilai-nilai pada baris kunci yang baru yang telah dikalikan dengan koefisien kolom kunci pada baris awal tersebut. Nah, di bawah ada
baris S2 yang baru. Di bawah ada penyelesaian baris S2 yang baru. Yaitu yang pertama, 40 dikurang 1 dikali 20 sama dengan 20. 2 dikurang 1 dikali 2 per 3 sama dengan 4 per 3. 1 dikurang 1 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurang 1 dikali 1 per 3 sama dengan negatif 1 per 3. Dan 1 dikurang 1 kali 0 sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk memastikan seluruh elemen pada baris CJ dikurang ZJ tidak ada yang bernilai negatif. Nah, kita cari dulu nilai dari CJ. Di sini nilai-nilai CJ didapatkan seperti berikut. 5.000 dikali 20 ditambah 0 dikali 20 hasilnya 100.000. 5.000 dikali 2 per 3 ditambah 0 kali 4 per 3 hasilnya 3.333,33. 5.000 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 hasilnya 5.000. 5.000 dikali 1 per 3 ditambah 0 kali negatif 1 per 3 hasilnya 1666,67. Dan 5.000 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 hasilnya 0. Selanjutnya kita cari nilai dari CJ kurang ZJ, yaitu dengan mengurangi nilai CJ dengan nilai ZJ. Yang pertama ada 3.333,33 dikurang 4.000 hasilnya adalah negatif 666,67. 5.000 dikurang 5.000 hasilnya 0. 1.666,67 dikurang 0 hasilnya 1.666,67. Dan 0 dikurang 0 hasilnya 0. Setelah kita dapat hasil CJ dikurang ZJ, kita dapat menentukan kolom kuncinya dulu, yaitu dengan mencari angka yang paling negatif, yaitu di sini adalah negatif 666,67 di kolom A. Artinya kolom A ini akan dijadikan kolom kunci. Selanjutnya kita cari nilai indeksnya, yaitu dengan membagikan nilai BJ dengan nilai yang ada di kolom kunci A. Nah, 20 dibagi 2 per 3 hasilnya adalah 30. Dan 20 dibagi 4 per 3 hasilnya adalah 15. Nah, 15 memiliki angka yang lebih kecil, jadi baris kuncinya adalah baris S2. Jadi diperolehlah angka kunci yaitu 4 per 3. Tapi di baris CJ kurang ZJ masih ada negatif. Jadi kita akan mengulangi proses itu lagi sampai baris CJ kurang ZJ tidak ada angka negatif lagi. Nah, di sini sama juga baris S2 kita ganti dengan baris A dari kolom kunci A. CJ diperoleh dari ZJ-nya A. Lalu nilai baris A kita peroleh dari 20 dibagi 4 per 3 yang hasilnya adalah 15. 4 per 3 dibagi 4 per 3 sama dengan 1. 0 dibagi 4 per 3 hasilnya 0. Negatif 1 per 3 dibagi 4 per 3 sama dengan 1 per 4. 1 dibagi 4 per 3 sama dengan 3 per 4. Nah, selanjutnya kita cari nilai yang ada di barisnya B. Nilai di baris B yang baru itu 20 dikurang dalam kurung 2 per 3 dikali 15, hasilnya adalah 10. Selanjutnya 2 per 3 dikurang dalam kurung 2 per 3 dikali 1, hasilnya adalah 0. 1 dikurang dalam kurung 2 per 3 dikali 0, hasilnya 1. 1 per 3 dikurang dalam kurung 2 per 3 dikali negatif 1 per 4, hasilnya 1 per 2. 0 dikurang dalam kurung 2 per 3 dikali 3 per 4 hasilnya negatif 1 per 2.
Nah, kita kembali mencari CJ dan CJ kurang ZJ. Nah, di sini CJ kita dapatkan dari 5.000 dikali 10 ditambah 4.000 dikali 15. Hasilnya adalah 110.000. 5.000 dikali 0 ditambah 4.000 dikali 1, hasilnya adalah 4.000. 5.000 dikali 1 tambah 4.000 dikali 0, hasilnya 5.000. 5.000 dikali 1 per 2 ditambah 4.000 dikali negatif 1 per 4, hasilnya 1.500. 5.000 dikali negatif 1 per 2 ditambah 4.000 dikali 3 per 4, hasilnya 500. Nah, selanjutnya kita cari nilai CJ dikurang ZJ-nya, yaitu yang pertama 4.000 dikurang 4.000 hasilnya 0, 5.000 dikurang 5.000 hasilnya 0, 1.500 dikurang 0 hasilnya 1.500, dan 500 dikurang 0 hasilnya 500. Nah, bisa dilihat baris CJ dikurang ZJ sudah tidak ada lagi nilai yang negatif. Jadi ini merupakan hasil dari metode simplex yang telah kita dapatkan. Nah, jadi untuk memperoleh laba maksimum, jumlah roti yang harus diproduksi adalah 15 roti coklat dan 10 roti keju, dan laba maksimal yaitu Rp110.000. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.